Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan tab browser pas deadline tugas udah di depan mata? Tenang, kamu nggak sendirian. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kekacauan itu jadi strategi riset yang tajam, efisien, dan bahkan, ya, menyenangkan. Siap buat ngubah cara kerja kamu? Kita semua pasti pernah ada di posisi ini kan? Layar laptop kosong, kursornya kedap-kedip kayak ngejek, dan rasa panik mulai datang karena info yang kita cari kayak hilang di telan bumi. Nah, dalam 5 menit ke depan, kita akan bongkar tuntas masalah ini. Oke, bagian pertama ini soal fondasinya. Kuncinya itu bukan seberapa cepat kamu mencari, tapi seberapa tepat. Kita bakal bahas beberapa teknik dasar yang bakal langsung mengubah cara kamu memulai riset. Jadi, ayo kita lupain sejenak cara lama yang sering bikin kita pusing. Coba dilihat bedanya di slide ini. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, kalau kamu cuma cari cara belajar, kamu bakal dapat jutaan hasil yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi lihat di sisi lain, dengan sedikit tambahan, cepat untuk ujian kuliah, kamu langsung memangkas semua info yang nggak relevan dan dapat hasil yang super spesifik. Nah, ini langkah pertama yang paling krusial, bikin kata kuncimu spesifik. Sekarang, setelah kata kunci kita tajam, yuk kita naik level. Anggap Google itu bukan cuma kotak pencarian biasa, tapi alat canggih yang punya tombol-tombol rahasia. Ada beberapa mantra atau operator pencarian yang bisa menyaring hasil secara drastis. Ini dia 3 trik andalan. Pertama, pakai tanda kutip buat nyari frasa yang sama persis, jadi nggak ada lagi hasil yang melenceng. Kedua, tambahin site.ac.id buat masuk ke perpustakaan digital kampus-kampus di Indonesia. Ini sumber emas buat tugas kuliah. Dan terakhir, file type.pdf itu jalan pintas buat nemuin jurnal atau lapohan. Coba deh kombinasikan ketiganya. Dan selamat, kamu baru aja jadi master pencarian informasi. Oke, kita udah tahu cara mencarinya. Sekarang pertanyaan yang nggak kalah penting, di mana kita nyari harta karun informasi ini? Karena jujur aja ya, nggak semua informasi di internet itu bisa dipercaya. Yuk kita bedah tempat-tempat terbaik buat nemuin data yang bisa dipertanggungjawabkan. Lupain dulu deh blog opini atau sumber yang nggak jelas. Kalau mau riset yang solid, tujuan kita tuh tempat-tempat ini. Google Scholar sebagai gerbang utama ke dunia akademik, jurnal-jurnal terpercaya kayak yang ada di DOAJ atau ResearchGate, dan kalau butuh data statistik, lembaga resmi seperti BPS itu sumber utamanya. Bahkan, laporan tahunan dari perusahaan kredibel bisa jadi sumber data yang kaya banget. Ini aturan emas yang nggak boleh ditawar, teman-teman. Anggap aja ini kayak kamu lagi konfirmasi sebuah berita. Nemu satu fakta di satu sumber, itu baru permulaan. Kamu harus verifikasi lagi minimal dari 2 sumber kredibel lainnya. Ini cara paling simple, tapi paling ampuh buat mastiin kamu nggak nyebarin info yang salah dan argumen kamu jadi sekokoh benteng. Baiklah, kamu udah berhasil ngumpulin harta karun berupa sumber-sumber berkualitas. Tapi tantangan berikutnya adalah gimana mencerna semua itu tanpa merasa kewalahan. Disinilah kita butuh strategi, bukan cuma sekedar ketekunan. Coba ikuti 3 langkah cerdas ini. Pertama, jangan langsung baca semuanya dari awal sampai akhir. Scan dulu bagian abstrak atau subjudulnya. Apakah ini beneran yang kamu cari? Kedua, pas nyatet jangan pernah copy-paste. Tulis ulang pakai kata-katamu sendiri. Ini maksa otak buat benar-benar paham, dan otomatis ngehindarin kamu dari plagiarisme. Terakhir, dan ini mungkin yang paling susah, tahu kapan harus berhenti. Riset tanpa akhir itu jebakan. Dapatkan 3-5 sumber inti yang paling kuat, lalu percaya diri, dan mulailah menulis. Nah, slide ini ngerangkum mentalitas yang harus kita punya. Pernah dengar prinsip Pareto atau aturan 80/20? Ini berlaku banget dalam riset. Coba identifikasi beberapa sumber atau poin data paling penting yang bakal jadi 80% dari argumen kamu, dan fokuskan energimu di situ. Efisiensi adalah segalanya. Kita sudah membahas teknik-teknik yang cerdas dan efisien. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan bicarakan sesuatu yang jauh lebih mendasar dan penting, etika. Karena riset yang hebat itu nggak cuma soal akurat, tapi juga soal tanggung jawab. Visual di layar ini merangkum semuanya. Semua teknik dan kecepatan di dunia ini jadi nggak ada artinya kalau fondasi riset kamu goyah. Etika itu ibarat kompas moral yang harus memandu setiap langkah kita sebagai periset, supaya kita nggak tersesat. Jadi, apa sih sebenarnya etika penelitian itu? Sederhananya, ini adalah seperangkat aturan, baik yang tertulis maupun enggak, tentang mana yang benar dan mana yang salah. Ini bukan cuma soal menghindari plagiarisme, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai sumber informasi, mengolah data, dan kalau ada, bagaimana kita berinteraksi dengan subjek penelitian kita. Ada banyak prinsip etika, tapi untuk sekarang yuk kita lihat 3 pilar utama yang perlu kita pegang teguh. Ini adalah fondasi dari riset yang bertanggung jawab. Mari kita bedah satu persatu. Prinsip pertama,
beneficence atau kebermanfaatan. Kedengarannya rumit, tapi intinya sederhana banget. Jangan merugikan. Tujuan utama riset itu harus memberi manfaat, bukan malah menimbulkan kerugian. Artinya, kita harus aktif melindungi responden dari bahaya, baik fisik maupun mental, dan pastikan kita nggak mengeksploitasi mereka hanya demi data. Selanjutnya, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memperlakukan setiap partisipan dengan adil dan setara, tanpa ada diskriminasi sama sekali. Ini juga mencakup kewajiban suci kita untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Ingat, di dunia riset, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Seperti dua keping puzzle yang saling melengkapi. Teknik yang cerdas membuat riset kamu jadi efisien. Tapi, etika yang kuatlah yang membuat riset kamu jadi bermakna dan punya integritas. Keduanya nggak bisa dipisahkan. Yang satu tanpa yang lain bakal selalu terasa pincang. Saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Di dunia di mana informasi melimpah ruah dan misinformasi menyebar kayak virus, menjadi seorang periset yang cerdas dan beretika, itu bukan lagi sekedar pilihan, tapi sebuah tanggung jawab. Jadi, bagaimana kamu akan memegang tanggung jawab itu?